Mungkin kalian sudah melihat video yang satu ini. Dan mungkin kalian sudah mengenali anak ini yang viral di sosmed. Kalau berbicara seperti orang dewasa sebelum waktunya. Namanya Ara. Dan dia pernah diundang di salah satu stasiun televisi. Kalau yang menonton pasti tahu apa yang diucapkan Ara ketika itu. Banyak orang yang kagum karena kecerdasannya untuk berkata-kata. Dan ada juga yang mengatakan dia dewasa sebelum waktunya. Karena memang ada hal-hal yang sebetulnya kurang baik yang dilakukan atau diucapkan oleh Ara ini. Seperti video ini. Jelas sekali dia pergi dengan ibunya. Nggak tahu ya apakah ini naik delman atau naik, yang jelas ada bapak yang mengemudinya. Dan dia tertawa sambil menutup hidung. Ketika ibunya bertanya, ibunya juga bertanya sambil ketawa. Melihat anaknya ketawa ya. Dan dia bilang, bau. Akhirnya ditanya ibunya, bau apa? Bau kele. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang kurang baik dilakukan oleh si Ara ini. Seperti kita tahu ya, bahwa usia emas anak itu dari 0 sampai 5 tahun. Dan di situ otaknya berkembang 80% lebih cepat. Otomatis dong, apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, baik itu dari orang lain atau dari orang terdekat dia, orang tua dia, itu terekam di pikiran dia. Walaupun kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya orang tuanya dalam hal Ara yang berkata-kata yang kurang baik itu. Tapi paling tidak ya, ketika seperti waktu naik delman ini atau apalah namanya ini, angkot atau apa, ibunya harus merespon apa yang dilakukan si Ara. Paling tidak langsung menegur. Gak boleh begitu Ara. Gak baik berbicara seperti itu. Dibisikkan di telinganya. Karena apa? Itu harus dilakukan supaya anak ini tahu hal itu tidak baik. Karena aku pernah juga punya anak ketika anakku dulu kecil. Ya seperti Ara ini. Dia itu sangat pintar berbicara. Memang IQ-nya itu luar biasa ya. Pintar, anakku yang tua itu. Saking pintarnya itu, semua yang dilihatnya itu langsung diresponnya. Dilihat langsung diucapkannya itu. Pas waktu itu kami naik angkot ya, naik oplet. Aku lupa tahun berapa. Yang jelas dia itu masih duduk di bangku TK. Baru masuk. Dan mungkin sekitar 4 tahunan ya umurnya. Ada orang di samping kami itu tangannya gak ada. Puntung ya, yang sebelah. Langsung dia bilang dengan aku, "Ma, kok tangan orang di samping itu gak ada sih?" Langsung seperti itu. Namanya anak kecil kan langsung dia melihat sesuatu yang ganjil di mata dia, langsung diucapkannya. Nah, peran kita sebagai orang tua harus mengingatkan. Aku langsung bilang, aku bisik di telinganya, gak boleh kayak gitu ya, ngomongnya gak baik. Nanti di rumah kita lanjutkan lagi. Kita jelaskan lagi dengan anak kita bahwa hal itu tidak baik. Takut nanti orang tersinggung. Memang dia gak mengerti, tapi kita harus tetap mengajari dia. Walaupun pada saat itu mungkin dia tidak mengerti. Tapi kita terus untuk menasihatinya secara pelan-pelan ya. Seperti kita
menasihati dengan seorang anak kecil. Gak bisa kita samakan dengan menasihati orang dewasa. Lambat laun dia akan mengerti. Itu loh maksudnya. Harus cepat. Orang tuanya itu harus langsung ditegur anaknya. Jangan didiamin. Kalau seperti ini, orang tuanya Ara ini ya, ibunya tertawa, maka Ara tidak tahu bahwa yang dilakukannya itu salah. Mungkin anggapan dia yang dilakukan itu benar. Untuk itu, peran kita sebagai orang tua itu harus kita tunjukkan anak kita. Kita nasihati dia. Jangan kita berdiam diri. Dia tertawa, kita ikut tertawa. Seolah-olah yang dilakukan itu hal yang baik. Jadi untuk orang-orang yang mungkin beranggapan bahwa anak yang seperti Ara ini ada kaitannya dengan orang tua, bisa jadi, bisa juga tidak, karena memang dia juga bisa merekam dari luar juga, atau spontanitas juga karena dia memang rajin berucap ya. Tapi untuk kata-kata yang dewasa biasanya itu dari orang tua, kata-kata yang pada umumnya anak itu nggak tahu, kemudian diucapkannya. Nah, itu bisa jadi dari orang terdekat dia. Kan banyak tuh ya kata-kata Ara yang mengatakan pakaian yang sopan, baju panjang, kemudian pakai legging. Dibilangnya apa tuh? Tukang cabai apa-apa itu ya. Sebenarnya kan itu dari mana dia dapat kata-kata seperti itu, kan? Itu perlu dipertanyakan. Jadi ya bisa jadi dia dapat dari orang terdekat dia. Tapi kalau untuk yang seperti bau tadi itu mungkin spontanitas. Karena dia langsung mencium itu bau. Tapi kalau bau dari mana sumbernya kan dia sebenarnya nggak tahu ya kan? Seorang anak kecil pasti belum tahu kalau sumber bau itu dari mana. Nah, itu juga perlu dipertanyakan. Dari mana dia dapat kata-kata seperti itu? Anak sekecil itu nggak tahu sumber bau itu dari mana sebenarnya. Karena anak sekecil itu masih polos. Yang disayangkan ya, orang tua itu harus maksudnya itu jangan ikut tertawa lah ya. Tegur langsung anaknya. Karena itu hal yang tidak baik. Itu yang disayangkan. Tapi kita nggak tahu ya, karena video ini pendek, entah ada mungkin ibunya itu menasihati si Ara, kita nggak tahu ya. Karena kita melihat dari video ini aja. Tapi memang yang seharusnya dilakukan orang tua adalah langsung menasihatinya. Langsung merespon apa yang dilakukannya pada saat itu. Jangan cuma diam, jangan cuma ketawa. Itulah peran kita sebagai orang tua. Supaya dia tahu mana yang baik, mana yang tidak baik yang dia lakukan. Kalau dia untuk mencium bau mungkin dia spontanitas, ini bau. Tapi kan dia harusnya nggak tahu kalau itu bau kele atau bau apa kan. Itu perlu dipertanyakan lah. Dari mana sumber kata-kata yang diucapkan oleh si Ara? Dari mana dia dapat kata-kata itu? Karena ingat sekali lagi ya, anak-anak usia emasnya itu dari 0 sampai 5 tahun. Disitulah perkembangan otaknya lebih cepat 80%. Sehingga dia mampu menyerap apapun yang dia lihat, yang dia dengar. Bisa diserapnya dengan cepat. Hati-hati. Karena anak usia itu seperti kertas polos. Kalau kita isi yang di situ tidak baik, maka jadinya tidak baik. Kalau kita isi yang benar dengan tulisan-tulisan yang benar ibaratnya, kata-kata yang baik masuk ke dalam diri dia, maka penyambutan dia atau penerimaan dia pun baik. Seperti itu.